Been lost, been lanes, been busting bills, but still ain't nothing changed. You in the mob, soon as you rock the chain. She caught the waves, just thumbing through my braids. Heat up, belly, I just heat up. It's lit, DJ love, now the need it is a must. Feeling stuck, you know how to keep me up. Icy love, icy like a hockey puck. Feeling stuck, feeling stuck, feeling stuck, feeling stuck. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. So, ini udah lama banget gua nggak ngepost K-mini clip dan sesuai request kalian, kali ini gua nggak tanpa basa-basi lagi, gue mau mengajak satu orang anak A-team yang fitsnya bagus juga, dan kita di sini mau ngasih tips-tips gimana caranya kalian bisa bikin fits kalian bagus dan gimana caranya kita ngedit filter-filter kita dan foto-foto kita. Nah, penasaran kan? Jadi langsung aja kita panggilin Nichelle Deriska. Mana Nichelle? Sini mbak, sini mbaknya. Padahal dari tadi dia ngumpet di belakang sono. Oke, sudah ada Nichelle di sini. Dia orangnya memang pemalu, tapi sebenarnya kalau udah kenal, malu-maluin. Oke, jadi pertama ini kita bakal ngasih tahu mereka gimana cara kita manage fits kita bagus ya. Iya. Pokoknya kita mau ngasih tahu gimana sih fits kita tuh bisa bagus, pede. Tapi ya gimana emang bagus. Ini kalau kalian mau lihat nih fits gue. Dan ini fits Nichelle. Nih lihat. Nah, kalau kalian penasaran gimana sih fits kita langsung aja ke tips kita yang pertama. Oke, tips pertama dari gue. Jadi kalau kalian mau fits kalian bagus, yang paling utama itu fotonya harus bagus dulu. Kalau misalnya fotonya udah jelek, ya mau diedit kayak gimana juga. Maksudnya bukan kalian yang jelek, maksudnya fotonya dari mulai kualitas, angle, terus juga pencahayaan dan lain-lain itu bener-bener mempengaruhi semuanya, kesatuan. Kayak expert. Karena kalau misalnya nggak bagus itu nanti ujung-ujungnya fits kalian juga jadi berantakan, kayak nggak jelas gitu loh warnanya dan segala macamnya. Terus yang tambahan dari Nichelle. Yang dimaksud Karin juga fotonya tuh harus simetris guys. Jadi gue suka foto simetris. Kalau misalnya objeknya di tengah ya foto selingannya juga harus di tengah gitu. Biar nggak nabrak. Bener. Dan juga kalau kalian lihat nih foto-foto aku, nih kalian lihat nih salah satu foto-foto aku atau yang ini curiganya. Ya itu sebenarnya foto-fotonya tuh susah banget. Dibalik satu foto dibalik satu foto yang Karin post itu tuh ada sekitar 200 foto lainnya yang terbuang, tersisihkan. Nih coba Cahya sini, masuk scene. Ini dia fotografer gue, yang harus foto 200 biji buat gue milih dulu. Milihnya penuh pertimbangan, tanya dulu temen kanan, temen kiri, tanya pacar, emang punya, tanya mantan, bagus nggak yang ini apa yang ini, sampai pusing dia. Sama gue juga gitu, harus nanya nih gimana nih, cocok mana yang bagus, angle-nya yang begini, apa yang naik sedikit, naiknya bedanya cuma dikit doang, gitu. Tapi mempengaruhi, ya itulah perfeksionis soal fits. Ya cuman begitu kan, kalau kalian pengen tahu fits gue tuh kenapa bisa bagus, pede lagi. Ya intinya karena gue penuh pertimbangan dalam background dan lain-lain segala macam itu. Nah yang kedua, tips dari gue untuk nyari foto selingan itu harus disesuaikan sama foto utama kita. Misalnya nih, gue kan fit gue nih yang kayak gini, itu ada unsur-unsur bunganya kan. Nah gue juga cari tema selingan fotonya yang ada unsur bunganya, jadi maksud gue tuh biar serasi gitu. Intinya kayak selingannya dan juga foto utamanya itu harus serasi. Pokoknya nyamain dah. Gue kagak ngerti tuh bahasanya apaan, pokoknya biar konsisten, biar serasi. Dan juga kalau kalian mau nyari selingan bisa cari di Pinterest atau juga di Tumblr atau We Heart It juga bisa. Oh iya, We Heart It. Oke, lanjut ke yang ketiga. Kalau yang ketiga itu tips dari gue, filternya juga harus bagus. Kalau tadi dari gue yang pertama, foto harus bagus, filter juga harus bagus. Foto udah bagus, filternya jelek, aur-auran atau kayak sembarangan. Misalnya fotonya kayak gimana nih di forest, tapi kayak filternya lo pakai yang kayak pastel gitu kan, jadi nggak nyambung kan, jadi fade gitu hasilnya. Kayak forest harusnya pakainya yang kayak
vintage. Karena atau, biar nyala juga warnanya. Biar juga kayak apa sih, kayak vintage gitu loh. Iya. Gue suka yang kayak gitu. Gue kurang suka filter yang kayak nyala-nyala kayak orang-orang Korea gitu. Gue kurang suka sih. Gue lebih suka yang kayak vintage, pastel, grunge. Gue lebih suka yang kayak gitu. Sama. Dan ya itu maksud gue, filternya harus bagus. Filter gue tuh selalu pakai dari Fiesco nih. Dan kalau filter itu Fiesco itu udah lengkap banget semuanya. Kalian cukup bayar promosi padahal kagak dibayar. Fiesco harus bayar ke gue nih. Jadi kalian cukup bayar kayak 300.000 itu per tahun. Itu kalian udah dapet Fiesco X. Fiesco X itu kayak semuanya lengkap banget, ada filter A, B, C, D, tapi A-nya tuh ada A1, A5, lengkap deh pokoknya dari mulai vintage, pastel, grunge, semuanya ada di situ. Black and white juga ada, itu lengkap banget. Jadi kuncinya selebgram tuh nggak perlu kayak susah-susah kayak fotografer harus pakai di apa sih, diedit di Adobe Photoshop yang kayak filter-filternya di Snapseed apa sih itu, gue nggak ngerti deh. Karena kalau Fiesco itu udah menyederhanakan si Photoshop ini gitu. Dia udah kayak ada kamera, ada filter kamera analog dan lain-lain, pokoknya lengkap banget di situ. Itu sih gue nggak pernah beranjak dari Fiesco dari 4 tahun yang lalu semenjak gue tahu Akasha Brinley. Kalau kalian nggak tahu Akasha Brinley, ini Akasha Brinley. Dari yang dia masih teenager sampai sekarang dia udah punya anak nih. Serius, dia udah punya anak. Lo tau gak sih dia? Gitu ya? Enggak. Ada anak Tumblr dulu. Terkenal deh pokoknya kalau lo main Instagram dia dulu, Tumblr gitu. Itulah. Gue tahu dia pakai Fiesco, dari situ akhirnya gue mulai pakai filter 5. Ya itulah, pokoknya filternya harus bagus dan kalian kalau mau nyamain filter kalian harus foto beda-beda. Jadi kayak fotonya ada 6 nih. Misalnya satu foto makanan, satu foto selfie, satu foto pemandangan, satu foto apa, tapi beda-beda. Terus kalian cobain filternya sesuatu, terus kalian cobain nih semuanya di sini kayak bagus nggak gitu loh. Maksudnya bagus untuk kesemuanya nggak? Karena ada filter yang bagus untuk selfie doang, tapi nggak bagus buat foto gitu badan atau apa segala macam. Jadi kalian benar-benar harus cari yang cocok sama semua tipe foto. Gue juga perjuangan kok dapet filter gue sekarang ini. Agak susah sih emang kalau misalnya milih filter gitu. Cuma ya gimana kalau misalnya emang mau bagus fotonya harus picky. Iya benar. Nah yang keempat adalah kalau misalnya kalian mau ngatur feed sekalian itu pakai aplikasi Unum. Gak dibayar lagi, tolong bayar kita. Unum, tapi Unum free ya Rin ya? Iya, ya, Unum free. Jadi kalau misalnya mau ngatur feed dari situ itu bakalan lebih gampang dibanding kalian harus pakai second account kalian. Oke, yang kelima itu bahasan gue masih soal filter. Kalau tadi filternya harus bagus, fotonya harus bagus, kemudian filternya harus sama semua. Ya, jadi harus bener-bener serasi semuanya, nggak boleh ada bedanya sedikit pun. Boleh beda, misalnya kayak ada foto yang udah terang terus kayak lo samain filter sama yang sebelumnya terus makin terang, jadinya yang boleh dikurangin cuma exposure-nya doang. Kayak terus kontrasnya boleh dinaik turunin, tapi yang lain nggak boleh. Iya, atau enggak kalau misalnya ada filter yang jadinya di satu foto itu terlalu orange, itu bisa kalian atur temperaturnya. Iya. Nah itu temperatur, terus exposure sama kontras itu yang boleh diganti. Sisanya filternya, terus fade-nya, grain-nya itu nggak usah diganti. Jangan diganti. Itu bener-bener harus sama semuanya filternya. Biar kalau dilihat tuh nggak berantakan gitu loh, nggak kayak ada yang kontrasnya jomplang sendiri, ada yang kayak tiba-tiba pastel kayak gitu loh. Jadi kalau gue sih selalu sama sampai akhirnya gue nemu filter baru lagi dan gue nemu konsep baru lagi, baru gue ganti lagi. Gitu. Oke, kalau misalnya yang keenam dari aku itu kalau misalnya aku ngatur feed itu kan ada 3 bar nih, ada 3 foto gitu kan. Pokoknya sebisa mungkin foto pojok paling kanan dan pojok paling kiri itu tone-nya harus sama gitu. Misalnya kayak ada merah, unsur merahnya, di sini juga ada unsur merahnya gitu. Kalau tengahnya sih bebas. Lo nyamain gitu ya? Iya, sama gue juga gitu. Kayak nggak semuanya sih. Nih sama kayak gue kanan sama kirinya juga ada. Nih cuman gue nggak semuanya, cuman lihat nih di sebelah kanannya itu yang kayak warnanya apa sih vintage, kirinya vintage. Juga vintage juga kayak hijau, ini hijau juga kayak gitu loh. Gue nyamain juga, nggak tahu gue juga 3-3 gitu sih tipenya. Jadi gue gitu. Bener-bener harus kayak kalau ngupload emang harus 3, kalau enggak gue pusing sendiri. Jelek, feeds gue nggak nyambung bawah, nggak tahu sih emang mungkin gue doang yang ngerasa. Karena menurut gue kalau misalnya gue ngaturnya kayak gitu udah nih rapi gitu. Iya rapi. Yang ketujuh, gue kalau ngatur feeds itu kan gue pakai Unum ya, nih Unum.
Jadi gue atur fitsnya itu model catur. Nih kalau kalian lihat di sebelah sini nih, fits gue lihat kanan sama kirinya tuh, lihat tuh. Jadi gue ngomongnya tuh kayak ini gelap, ini terang, ini gelap, ini terang, ini gelap, ini terang. Ya udah tuh, pokoknya gelap terang dan itu modelannya kayak catur. Kenapa gue bikin kayak gitu? Karena supaya kalau misalnya gue bikin, gue bukan tipe yang grunge gitu. Kalau grunge emang cocok buat gelap. Yep. Jadi nggak hancur gitu. Kalau gue sih nggak bisa yang kayak gelap, tiba-tiba terang, gelap. Itu kan hancur banget. Jadinya maksud gue tuh kayak, coba bayangin kalau foto ini sama foto ini ada di sebelahan. Pasti kan kayak aneh gitu, tau gak sih? Dibanding ini kan nih kanan kirinya putih, bukan. Udah putih. Dan terang itu nggak harus putih ya, maksudnya nih kayak gini nih, ini terang. Maksudnya terang adalah dia lebih terang dibanding kanan sama kirinya tuh. Lihat foto-fotonya. Jadi balik lagi harus diatur. Tapi ini ada kadang gue ada pengecualian. Kalau ini foto editorial kan, jadi digabungin gitu ini editannya. Kalau ini sih editan next level, next time gue ajarin. Ini sebenarnya nih video mahal sekali loh, diajarin loh cara bikin feeds loh sama kita loh. Iya. Wah, ini sebenarnya cuma anak yatim doang yang gue ajarin loh. Harusnya. Nah, kalau yang terakhir dari gue itu, kalau misalnya kalian mau ngatur feeds kalian, jangan misalnya kayak selfie semua atau kayak objek semua, jadi nggak nyambung nih. Kalau misalnya kayak gue kan, ini gue atur ya kayak selang-seling gitu nih, objek dulu, terus habis itu lama. Lebih tekan keras objek gitu. dulu, terus habis itu muka sendiri, habis itu objek lagi, terus selanjutnya juga muka sendiri, objek lagi, pokoknya diselang-selangin. Iya, dan ini sebenarnya ini contoh aja karena dia ini kan kalau dia ini apa sih simplistic gitu ya, jadi memang putih semua. Tapi kalau misalnya emang kalian pengen bikin yang kayak gue kayak tadi feeds gue itu, tetap aja sih harus kayak diselingin. Kalau lihat tadi kan di feeds gue kan, ya coba lihat gantian. Oke. Nih kalau kalian lihat di feeds gue tuh, lihat tuh kanan kirinya tuh nggak semua selfie gitu loh. Gue nggak pernah yang kayak selfie. Nah kayak gini nih. Ini udah foto berdiri, foto apa sih deket. Terus kayak ini fotonya jauh lagi. Nggak ada yang kayak foto deket gitu loh. Terus ini juga kan fotonya deket, ini fotonya banyak. Ya gitu deh pokoknya. Yeay! Itu tadi tips ngefits ala Aukarin dan juga Nichelle Deriska. Tapi tenang aja, jangan sedih dulu karena abis ini kita belum selesai ngajarin kalian soal fits. Abis ini kita bakal shoot satu persatu buat ngajarin filter kita. Iya, karena banyak yang nanya juga. Filter mahal Aukarin di-share loh di sini loh. Dan juga filter mahal Nichelle Deriska di-share di sini. Jadi jangan sampai di-skip karena abis ini banget kita. Oke, ada mau iklan padahal enggak. Ya udah, pokoknya kalian mau siapa duluan? Gue atau dia? Gue apa dia? Siapa? Ayo di foto. Oke, sweet dulu. Deh. Jepang ya? Jepang sekali nih. Ya. Ya udah. Wah, ya gue duluan. Ya udah. Apa-apa. Oke, abis ini gue duluan. Oke. Bye. Oke, sekarang aku bakal ngasih tahu rahasia filter aku. Pada mau nggak? Mau kan? Nah, nih langsung lihat. Jadi ini home screen aku. Maaf ya, wallpapernya love yourself. Sorry. Oke, jadi langsung kita ke foto and video. Yang pertama aku buka VS Code. Lalu ini aku udah langsung masukin aja fotonya. Sebenarnya kalau kalian belum masukin fotonya, kalian pencet yang tanda plus di kanan atas ini. Tuh, terus kalian pilih foto yang kalian mau, yang belum ada filternya ya. Terus ininya foto yang gue pilih ini ada yang ini 1, 2. Dari tadi gue ngomong gue apa aku sih? Ya udahlah, udah amat. Pokoknya ini nih, 3 foto ini yang bakal aku edit dan bakal aku contohin ke kalian. Contohnya yang pertama dulu ya, yang ini, yang lebih gampang. Oke, seperti yang kalian lihat nih udah ada foto gue, di taman. Oke. Sekarang filter gue itu adalah sebenarnya nggak rela. Ya udahlah. Filter gue itu adalah C6. Ini. Kalau kalian lihat filternya itu kayak terlalu nyala, which gue nggak suka filter terlalu nyala kan. Nah, jadi solusinya adalah gue jadi abis dari sini pencet ini di preferences-nya, terus
saturationnya gue kurangin jadi -1. Kemudian temperaturnya, ini kayak temperaturnya terlalu kuning gitu, gue gak suka, jadi gue kurangin jadi ke -2. Kemudian tadi jadi biru banget kan, cuma tenang aja. Terus highlights, highlightsnya yang mana ya Pak? Yang ini deh, oh iya bener. Bukan C6, salah, C5. Goblok. Ulang, udah keren-keren. Jadi filter gue itu adalah mana C? C5, ini baru bener. Nah filternya itu 12 dan terlalu kuning kan, jadi gue kurangin saturationnya, kurangin 1. Terus aduh gue keringetan Raden, gue keringetan. Langsung terus temperaturnya gue kurangin jadi -2. Udah, ini -2, gue harus persis banget -2. Udah kelar, dilapin. Ini kerekam ya, Bu? Ah iya. Terus highlightsnya gue naikin jadi +6. Lu jangan di situ, ini ada inian. Oh iya, ini ketutupan juga sih anjing, udah biarin. Ya Allah. Highlightsnya jadi +6. Dah. Highlightsnya jadi +6 dan nih lihat bedanya filternya tuh. Dari yang tadi awal seperti ini, jadi seperti ini, tuh. Beda banget kan? Langsung aja, terus habis itu ini udah kelar sih. Oh, gue lupa. Fade itu gue selalu pakai fade. Gunanya apa fade? Di sini gue cuma pakai 2 sih fade-nya. Gunanya fade adalah untuk nyamain ke semua foto. Jadi ibarat kayak cover gitu loh. Jadi kayak pokoknya cover lah, kayak diseragamin. Pokoknya kayak misalnya anak sekolah pakai seragam jadi sama semua, ini sama kayak gitu. Fade buat nyamain. Jadi ini +2. Terus gue pakai grain karena ini tipe fotonya adalah vintage, so pakai grain. Jadi ini lihat bedanya tuh. Sebelum pakai dan sesudah pakai, lihat vintage banget kan. Dan juga gue pasti selalu nge-crop. Gue crop itu kayak di objek-objek yang mau gue tunjukin. Ini kayak gini. Ya, objek yang nggak penting gue buang kan, ini gue nggak penting nih. Jadi segini aja. Oke, itu dia tadi sampai di VS Code. Lalu saya save. Ketika udah saya save, saya buka di foto and video lagi. Kita pilih Afterlight. Kalian harus download Afterlight juga. Gue nggak tahu sih Afterlight kayaknya bayar deh. Apa nggak bayar? Gue lupa. Pilih foto yang tadi. Nih, udah gue pilih. Kemudian gue kalau mau bikin foto vintage, gue pasti pencet. Salah ini dia. Dusty. Terus gue pilih yang ini. Mana yang lebih cocok ya? Tuh, lihat nggak sih? Jadi fotonya tuh kayak foto kamera yang udah rusak gitu. Nah, gue bisa pakai ini. Save. Itu dia tadi cara gue ngedit foto kalau mau di vintage-in. Dan sesuai kayak banyak foto gue di Instagram itu kebanyakan gue edit seperti itu. Oke, itu aja kayaknya deh fotonya. Kebanyakan saya udah keringetan di sini, langsung lanjut aja ke Nichelle Deriska. So, sekarang gantian aku ya. Aku mau ngasih tahu filter apa yang bakalan aku pakai. Nih, sekarang aku buka VS Code dulu di sini. Terus habis itu aku pilih foto yang aku sendiri. Habis itu aku biasanya untuk filter Instagram aku pakai yang P5. Sebentar. Cari P5 mana nih? Agak jauh ya P5. Nih, aku pakein yang P5. Habis itu kalau buat exposure sama kontrasnya sih aku untuk P5 ini aku nggak pakein ya. Jadi itu di skip, langsung ke saturation. Saturationnya aku pakeinnya -1/6. Dah. Habis itu lanjut ke temperaturnya. Temperaturnya aku pakein +3. Pokoknya harus pas ya, kayak +3 gitu. Aku pakein +3. Habis itu
langsung ke tint. Tintnya itu aku pakein plus 6, jadi kayak langsung mentok gitu ke plus 6. Nah habis itu skin tone-nya juga diatur. Skin tone-nya itu min 6, jadi langsung ke pojok min 6 itu. Yang terakhir aku mainin fade-nya. Fade-nya aku pakein plus 7/5. Udah. Nah, lalu hasilnya kan kayak gini. Aku sih sebenarnya nggak terlalu suka hasilnya. Biasanya tuh aku mainin ininya, yang dari filter P5-nya ditekan aja. Terus aku kurangin jadi kayak plus 6. Nah, udah. Jadi warnanya bakalan lebih soft gitu. Udah segitu aja dari aku. Yeay! Yain lagi biar rame aja. Jadi itu tadi tips-tips ngefits dan juga tips rahasia-rahasia filter kita. Itu semoga bermanfaat buat kalian karena itu rahasia kita banget. Tapi ya udahlah, buat kalian apa sih yang enggak. Dan juga semoga bermanfaat buat kalian dan kalian fitsnya bisa bagus dan akhirnya semua pertanyaan kalian selama ini mereka tuh udah nanya kayak 3 tahun ke gue nanya kak filternya apa, cara ngeditnya gimana. Nah ini gue jawab semuanya. Sebenarnya nggak semuanya sih. Nanti ada di next video gue bakal ajarin cara gue bikin foto yang seperti ini atau juga yang seperti ini. Nanti gue bakal ajarin semuanya dan itu bisa semuanya di HP kalian. Jadi itu aja dari kita hari ini. So jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa di komen di bawah ini. See you guys on my next video. Bye.